Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faslun syurutul wudu. Fasal yang menjelaskan syarat-syarat wudu. Kalau sebelumnya kita belajar tentang fardu wudu. Perhatikan, kalau fardu itu adalah inti daripada wudu. Jadi fardu sholat berarti inti sholat. Kalau fardu wudu berarti inti dari wudu. Tanpa melakukan fardu wudu walaupun satu, maka wudu kita tidak sah. Adapun syarat wudu ini di luar wudu, sebelum kita berwudu. Kalau fardu itu bagian dari wudu itu sendiri. Contoh, misalkan fardu wudu niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ini fardu wudu, bagian dari wudu. Adapun syarat-syarat wudu, ini ketentuan yang harus dipenuhi sebelum berwudu, syarat. Jadi syarat itu di luar wudu. Syurutul wudu asyaratun. Syarat-syarat wudu yang harus dipenuhi untuk sah atau tidaknya wudu kita itu ada 10 syarat. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir tidak sah wudunya. Kalau ada orang kafir yang wudu atau melaksanakan wudu, maka wudunya tersebut tidak sah. Paham? Jadi syarat sah wudu itu adalah dilakukan oleh seorang muslim. Nah, jadi kalau orang kafir wudu, ya tidak diberikan pahala maupun tidak pun dosa. Kenapa? Karena dia bukan orang yang mukallaf, belum terbebani. Kenapa? Karena masih kafir. Jadi kenapa orang kafir tidak sah wudunya? Alasannya karena wudu ini adalah ibadah yang boleh dilakukan oleh yang berkewajiban, yaitu orang Islam. Jadi ibadah ini kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kafir tidak memiliki kelayakan untuk beribadah kepada Allah sehingga ia masuk Islam. Ini syarat yang pertama. Jadi bisa membedakan antara syarat dengan rukun. Rukun itu adalah bagian dari ibadah tersebut. Adapun syarat di luar ibadah. Nah, saya contohkan tadi, rukun seperti apa? Berniat, mengusap wajah, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Ini rukun. Adapun syarat di luar itu, salah satu di antaranya adalah Islam. Orang yang berwudu harus muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah mumayyiz. Apa yang dimaksud dengan mumayyiz adalah anak yang sudah mampu membedakan dan memahami perkara itu dengan benar. Jadi anak yang sudah bisa atau mampu membedakan dan memahami suatu perkara dengan benar. Sebagian ulama mengatakan bisa makan minum dengan sendiri. Sebagian ulama
menafsirkan sudah bisa cebok sendiri. Sebagian membatasi dengan usia. Kalau sudah berusia 7 atau 8 tahun, maka anak tersebut sudah dikategorikan anak yang mumayyiz. Berarti anak yang di bawah usia 7 tahun, misalkan 4, 5, maka belum dikatakan mumayyiz. Jadi wudunya belum sah. Nah, nanti akan dijelaskan kalau misalkan anak usia belum mumayyiz, 6 tahun misalkan belum mumayyiz, boleh enggak dia melakukan umroh? Sedangkan umroh itu harus dalam kondisi suci. Bagaimana caranya? Maka ulama menjelaskan kalau dia umroh pada usia bukan mumayyiz, maka nanti dia diwudukkan oleh walinya. Jadi mumayyiz itu banyak penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan mumayyiz adalah seorang anak yang memiliki kemampuan di dalam membedakan dan memahami suatu perkara dengan benar. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang mengatakan dia sudah bisa makan, minum sendiri. Ada yang mengatakan dia sudah bisa cebok sendiri, bersuci sendiri. Ada yang mengatakan jika anak tersebut sudah berusia berapa? Sudah berusia 7 tahun. Ini usia tamyiz. Maka kalau sudah mumayyiz, usia tamyiz, maka boleh dia menjadi imam. Jadi syarat yang kedua adalah mumayyiz. Maka anak yang belum mumayyiz, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena wudu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Nah, ibadah yang membutuhkan niat. Nah, nanti bisa dibaca kembali syarahnya. Ini halaman 106. Disebutkan tanda-tanda anak mumayyiz. Nah, sebelumnya dijelaskan tentang hubungan tamyiz dengan niat. Pertama A, wudu anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Kenapa? Karena ia bukan ahli niat. Sedangkan wudu adalah ibadah yang memerlukan niat. Sedangkan niat adalah pembeda antara perbuatan ibadah dengan perbuatan biasa. Maka wudunya tidak sah. Di sini dikecualikan jika seorang anak kecil yang belum mumayyiz sedang ihram haji atau ihram umroh, lalu walinya yang mewudukannya untuk tawaf, maka wudunya dianggap sah hanya untuk tawaf itu saja, bukan untuk ibadah lain. Jadi anak kecil yang ingin umroh, yang ingin haji, maka walinya yang mewudukannya untuk tawaf. Kemudian setelahnya itu tanda-tanda anak yang mumayyiz. Tanda-tanda anak yang mumayyiz, kemudian bisa makan sendiri. Ada yang mengatakan bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Kemudian ada yang mengatakan anak mumayyiz adalah yang bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Dia tahu mana api, mana yang bukan api, sehingga dia menghindar. Kemudian ada pula yang mengatakan anak mumayyiz itu adalah anak yang bisa mengerti pembicaraan dan bisa menjawab dengan tepat. Kamu sudah makan? Oh iya, saya sudah makan. Kamu mau kemana? Nah, dia bisa memahami pertanyaan dan bisa menjawabnya. Nah, kemudian jika diukur dengan umur, usia mumayyiz ini biasanya sekitar 7 tahun. Dan ini bukan patokan pasti, artinya harus berusia 7 tahun. Kalau anak itu usianya 6 tahun, dan dia bisa memahami pembicaraan orang lain, dia bisa memahami atau membedakan mana yang mudarat, mana yang tidak mudarat. Nah, misalkan disuruh pegang api, dia tidak mau, karena dia tahu ini api. Atau ketika disuruh nyemplung, dia tidak mau, karena membahayakan. Atau bisa membedakan tangan kiri dengan kanan. Walaupun usianya masih 6 tahun, maka dia disebut mumayyiz. Jadi usia 7 tahun ini bukan patokan pasti. Patokan sebenarnya adalah kemampuan mentalnya dan pemahamannya. Kayak tadi, bisa membedakan ini, bisa
mengetahui mana yang berbahaya atau tidak. Jadi bisa jadi anak 6 tahun itu sudah dikatakan mumayyiz, dan bisa juga anak 8 tahun, 7 tahun belum mumayyiz. Nah, jadi ada anak yang usianya 7 tahun, 8 tahun tapi tidak faham. Tidak faham, maka belum dikatakan mumayyiz. Catatan penting, dua syarat yang disebutkan ini, yaitu Islam dan tamyiz, ini berlaku untuk semua ibadah yang membutuhkan niat. Jadi semua ibadah yang membutuhkan niat, apa saja, semua ibadah membutuhkan niat. Maka dua syarat ini berlaku untuk ibadah tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, syarat wudu yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Halaman 107. Syarat sah wudu yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang masih dalam kondisi haid dan nifas, maka tidak sah dia berwudu. Wudunya tidak sah. Karena dia dalam kondisi sedang haid dan nifas, wudunya tidak sah. Tapi apakah orang yang haid dan nifas boleh berwudu? Boleh dia berwudu, tapi bukan dengan niat untuk kesucian. Paham? Karena kondisinya yang tidak suci, jangan dia berniat saya berwudu untuk dengan niat untuk kesucian. Sekedar dia berwudu untuk membersihkan, untuk melembabkan wajahnya, untuk melembabkan kedua tangannya, kemudian rambutnya supaya lebih bugar, segar, maka tidak masalah. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak suci kemudian dia berniat untuk bersuci, nah ini tidak sah. Paham? Nah, kemudian syarat yang keempat, bebas dari penghalang air ke kulit. Nah, syarat, jadi harus bebas dari penghalang air ke kulit. Jadi sebelum kita berwudu, sebelum kalian berwudu, apapun yang masih menempel pada anggota wudu kalian, maka harus dihilangkan. Kalau zat tersebut menempel bukan pada bagian wudu, harus dihilangkan enggak? Misalkan ada cat atau apa saja yang menempel di paha, saat wudu harus dihilangkan enggak? Tidak harus, karena bukan bagian atau bukan anggota wudu. Tapi kalau mandi, iya. Kalau mandi wajib semua yang menempel di anggota badan harus dihilangkan. Paham? Tapi kalau untuk berwudu, yang dihilangkan adalah zat yang menempel pada anggota wudu. Kalau misalkan dia menempelkan sesuatu, hansaplas atau apa saja yang menghalangi air masuk ke dalam kulitnya, maka tidak masalah. Karena ini bukan bagian atau bukan termasuk anggota wudu. Misalkan dia meletakkan sesuatu di lengannya atau di apa saja di pundaknya, obat, sehingga tidak bisa menyerap ke kulit, maka tidak masalah. Paham ini? Jadi syarat yang keempat, terbebas dari penghalang air ke kulit. Maka semua benda-benda, zat-zat, entah cairan, misalkan minyak yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, begitu masuk air, kemudian dia tidak tersentuh, maka harus dihilangkan. Make up atau atau pokoknya sesuatu yang menghalangi, entah itu bahannya padat, cat kuku, kutek, ini tidak sah. Orang yang sedang sholat pakai kutek, maka tidak sah. Nah, tapi banyak wanita yang pakai kutek padahal tidak sedang haid. Kenapa ya? Karena tidak sholat, tidak perhatian tentang sholatnya. Yang penting apa? Kecantikan nomor satu, sehingga tidak peduli dengan ibadah. Banyak wanita-wanita yang
kukunya berwarna-warni, dan itu dilakukan setiap hari untuk ke kantor, untuk ini. Ya karena mereka ini tidak peduli dengan ibadahnya. Yang dia pedulikan bagaimana tampil sempurna di hadapan orang lain. Dia dikatakan paling cantik, paling seksi, paling wah. Nah, tapi tidak perhatian dengan ibadahnya. Waliyadzubillah. Jadi menggunakan itu tidak masalah saat tidak sholat, atau kalau bisa dihilangkan sebelum sholat dengan zat tertentu ya tidak masalah. Tapi itu pun dilakukan jangan dalam rangka tabarruj. Kemudian getah, plester, lilin, lem, lumpur, kering, atau apa saja yang menghalangi, maka harus dihilangkan. Lapisan tebal, make up tebal, krim yang kental, minyak yang membentuk lapisan, dan seterusnya. Apapun pokoknya yang berada di anggota wudhu harus dihilangkan. Kalau bukan di anggota wudhu, ya tidak masalah. Kemudian catatan penting, penghalang tipis yang tidak membentuk lapisan tidak membatalkan wudhu selama air masih bisa mengenai kulit. Wanita yang menggunakan kuteks harus menghapusnya sebelum wudhu. Plester atau perban boleh tidak dilepas jika ada uzur, luka. Lalu dilakukan tayamum pada bagian tersebut kalau dalam kondisi uzur, dalam kondisi ada uzur. Misalkan orang yang tangannya patah, tangannya luka, nah, kemudian dia diperban. Saat berwudu ini tidak dibasuh. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i nanti tangan yang tidak terbasuh digantikan dengan tayamum. Jadi berwudu seperti biasa, bagian yang tidak bisa dibasuh jangan dibasuh, nanti diganti dengan tayamum. Kemudian cara menggabungkan wudu dan tayamum menurut ulama Syafi'iyah. Pertama, basuhlah semua anggota wudu yang sehat. Jadi semua anggota wudu yang sehat kita basuh. Pada bagian yang tidak bisa terkena air karena ada gips, karena ada plester, ada perban, plester, cukup dibiarkan, tidak dibasuh. Kemudian setelah itu, setelah selesai wudunya, lakukan tayamum sebagai ganti untuk anggota yang tertutup atau dihalangi oleh plester atau perban. Paham ini? Misalkan tangan tadi tidak bisa dibasuh, ya dibiarkan, nanti diganti dengan. Nah, kalau yang diperban itu di atas siku, bagaimana? Ya tidak perlu tayamum. Kenapa? Karena bukan bagian dari anggota wudu. Kita lanjut. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang merubah air suci menjadi tidak suci. Syarat yang kelima, tidak ada sesuatu yang merubah air suci menjadi tidak suci. Yang dimaksud di sini adalah pada anggota wudu tidak boleh ada najis. Misalkan kalau ada najis pada anggota wudu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau air itu disiramkan dengan jumlah yang kurang dari 2 kullah ke anggota badan yang ada najisnya, otomatis air ini menjadi najis. Paham? Jadi belum dipakai untuk membersihkan semua anggota ini, airnya sudah najis. Misalkan najis di sini, kemudian kita tuangkan, siram, otomatis airnya berubah menjadi najis. Maka hilangkan najis tersebut terlebih dahulu, setelah itu baru berwudu. Paham? Nah, jadi syarat yang kelima, tidak ada sesuatu yang merubah air itu menjadi tidak suci atau menjadi najis. Jadi solusinya apa? Harus menghilangkan najis tersebut, barulah kita membasuh anggota wudu kita. Ini secara ringkas. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, mengetahui bahwa wudu itu wajib. Apa syarat yang keenam? Mengetahui bahwa wudu itu wajib. Orang yang berwudu harus mengetahui bahwasanya wudu itu hukumnya wajib atau fardu untuk sahnya sholat dan ibadah lain yang mensyaratkannya. Kalau ia tidak mengetahui, misalnya dia mengira bahwasanya wudu itu hukumnya sunnah, maka niatnya tidak sah. Karena ia tidak bisa meniatkan sesuatu yang dianggap tidak wajib. Jadi dia berniat wudu, kemudian dalam anggapannya wudu itu
sunnah, padahal wudhu itu wajib, maka niatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia berniat sunnah pada sesuatu yang wajib. Sama dengannya dia berniat sholat zuhur, padahal itu sholat asar, sah tidak sah. Dia berniat sunnah, dia berkeyakinan bahwasanya wudhu itu sunnah, padahal wudhu itu adalah fardu wajib, maka wudhunya tidak sah. Dia harus mengetahui bahwasanya wudhu itu adalah wajib, barulah wudhunya sah. Kenapa? Karena ia tidak bisa berniat atau meniatkan sesuatu yang dianggap tidak wajib, padahal sesuatu itu wajib. Contoh-contohnya, jika seseorang ragu apakah wudhu itu wajib atau tidak, lalu ia berwudhu, atau ia meyakini bahwa wudhu hanya sunnah, lalu ia berwudhu, maka wudhunya tidak sah. Kemudian syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh, tidak meyakini salah satu fardu wudhu sebagai sunnah. Tidak meyakini salah satu dari fardu-fardu wudhu itu sunnah. Misalkan, dia berkeyakinan semua anggota wudhu adalah wajib, kecuali membasuh wajah, maka wudhunya juga tidak sah. Jadi dia berkewajiban, dia berkeyakinan bahwasanya seluruh anggota wudhu adalah fardu, kecuali membasuh wajah. Dia berkeyakinan bahwasanya membasuh wajah adalah sunnah, maka wudhunya tidak sah. Syarat yang ke-8, menggunakan air yang mensucikan. Ini mungkin sudah kita bahas macam-macam air. Perhatikan. Jadi air ada berapa? Air itu secara umum dibagi menjadi 3. Air secara umum dibagi 3. Nanti masing-masing dari yang pertama, yang kedua itu dibagi lagi menjadi bermacam-macam air. Tapi secara umum, perhatikan. Jadi air secara umum dibagi menjadi 3. Pertama, suci mensucikan. Air suci mensucikan. Air suci dan mensucikan dibagi menjadi beberapa air. Mungkin sudah dibahas ini masalah air. Kemudian yang kedua, air yang suci tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensuci. Yang ketiga adalah air najis. Nah, syarat yang ke-8 ini adalah air itu suci dan mensucikan, baik dia ya makruh maupun tidak makruh. Jadi air yang mensucikan, air yang suci mensucikan dibagi 2. Suci mensucikan makruh, suci mensucikan tidak makruh, suci mensucikan dan haram. Dibagi 3. Jadi jenis yang pertama dibagi 3. Air yang suci dan mensucikan. Apa artinya? Dia suci dan bisa mensucikan. Artinya bisa digunakan berwudu dan bisa digunakan untuk mandi. Nah, air jenis pertama ini kadang ada yang tidak makruh, seperti air mutlak. Apa air mutlak? Air yang masih dalam bentuk atau dalam sifat aslinya. Air yang ketika kalian melihatnya, kalian langsung mengatakan ini air. Misalkan siapapun yang membawakan kalian air dengan ember, entah itu dari air laut, air sumur, atau air sungai, ketika kalian melihatnya, kalian langsung mengatakan ini air. Itu namanya air mutlak adalah air yang masih dalam sifat awal penciptaannya. Coba kalau kalian dibawakan air 1 bak, kemudian berbentuk teh. Kalian mengatakan air apa air teh? Nah, muqayyad, ada sifat tertentu yaitu teh. Tapi kalau air mutlak kalian lihat, langsung kalian mengatakan oh ini air. Paham? Itu mutlak. Artinya apa? Masih dalam sifat asli penciptaan dari awal penciptaannya. Air mutlak, kemudian makruh, yang tidak makruh. Kemudian ada air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air yang dijemur di bawah terik matahari dengan menggunakan logam, besi, di negara atau di daerah yang tingkat kepanasannya itu sangat tinggi. Syaratnya pertama, dijemur di bawah matahari dengan menggunakan bejana yang terbuat dari besi, logam, kemudian di daerah yang tingkat suhu panasnya itu sangat
tinggi. Kalau misalkan kita menjemur air dengan wadah ember, bak, apakah makruh kita berwudu dengannya? Enggak. Misalkan kita menjemur air dengan bak plastik panas, boleh wudu? Boleh, tidak makruh. Kenapa? Karena bukan menggunakan bejana yang terbuat dari besi atau yang sejenisnya logam. Kenapa? Karena berbahaya. Nah, jadi buih yang timbul karena dijemur di terik matahari akan yurisul baros, akan mewariskan atau menyebabkan penyakit kulit, baros. Nah, makanya ulama memakruhkan. Ada hadis riwayat Aisyah, namun hadis ini dihukumi lemah oleh para ulama. Kalau kita berwudu dengan air yang musyammas, yang terjemur di matahari, maka hukumnya makruh karena mewariskan. Apa mewariskan? Menyebabkan penyakit kulit. Dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi, di bawah terik matahari dijemur, kemudian dengan bejana yang terbuat dari besi atau tembaga, logam. Kalau dari emas, tidak masalah. Misalkan emas, kenapa? Karena bahan emas itu beda dengan besi. Kalau besi itu kan menyebabkan ada buih-buih yang nanti membahayakan kulit. Kemudian di suhu yang sangat panas. Kalau di Indonesia misalkan tidak terlalu panas, ya tidak berbahaya. Kemudian air yang suci mensucikan tapi haram, yaitu air hasil curi. Kalau kita wudu dengan air hasil curian, sah tak wudu kita? Sah. Suci mensucikan tapi haram. Kita berdosa karena menggunakan barang curian. Paham ini? Nah, kemudian jenis yang kedua adalah suci tapi tidak mensucikan, atau namanya tahir. Kalau yang sebelumnya tahur. Yang kedua adalah suci tidak mensucikan. Air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang bercampur dengan sesuatu yang. Jadi air yang kedua adalah air yang suci tidak mensucikan. Ini dibagi dua. Suci tidak mensucikan ada dua. Pertama adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti air dicampur dengan teh. Air dicampur dengan sirup marjan. Ini suci enggak? Suci enggak teh? Suci karena boleh diminum. Apakah boleh mensucikan? Apakah boleh digunakan untuk bersuci? Tidak boleh. Ini namanya air yang suci, tidak mensucikan. Paham? Karena sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Kemudian yang kedua, air suci tidak mensucikan adalah air mustakmal. Air yang sudah digunakan. Misalkan, kalian mandi biasa. Atau misalkan ada air satu ember besar, kalian kucek, main-main. Apakah air tersebut dinamakan air mustamal? Tidak. Perhatikan, ini banyak yang salah paham, banyak yang tidak paham. Air mustamal itu adalah air yang sudah digunakan. Artinya air yang sudah digunakan untuk apa? Fardu ibadah. Fardu ibadah. Misalkan sudah digunakan untuk wudu yang wajib, sudah digunakan untuk mandi wajib. Ini namanya air mustamal. Tapi air yang kalian misalkan gunakan untuk mandi biasa, kemudian kalian tampung dalam bejana, kemudian kalian pakai, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena bukan mustamal dalam ibadah. Atau misalkan basuhan kedua, kalau basuhan pertama itu mustamal, karena yang basuhan kedua hukumnya apa? Sunnah. Apakah dia mustamal? Secara bahasa mustamal dipakai, tapi secara syarak dalam menurut mazhab Syafi'i tidak mustamal. Kenapa? Karena digunakan pada basuhan yang sunnah. Boleh digunakan untuk bersuci enggak? Boleh. Karena dia suci mensuci. Yang tidak mensucikan itu adalah mustakmal, yaitu basuhan yang fardu. Sehingga air yang ada di dalam bejana, kemudian kalian main-mainkan, kemudian kalian pakai apa saja, itu bukan mustakmal. Atau misalkan dipakai mandi, tapi mandi
apa namanya, mandi bukan wajib, mandi biasa, selama tidak berubah bentuknya dengan daki atau menjadi menjijikkan. Kita lanjut. Syarat yang ke-9 adalah masuk waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Jadi syarat yang ke-9 adalah masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Perhatikan, ada namanya daimul hadas, orang yang selalu hadas. Seperti ada orang yang Allah berikan ujian dengan selalu berhadas, setiap waktu kentut terus, keluar angin. Ada orang yang ditimpa, diuji oleh Allah dengan seperti itu. Atau orang yang senantiasa keluar tetesan-tetesan kencing, atau keluar darah terus, seperti orang yang istihadah. Orang yang istihadah ini kan masih berkewajiban untuk ibadah, tapi sepanjang waktu terus mengalir darahnya. Atau orang yang sepanjang waktu air kencingnya menetes atau keluar angin. Maka orang yang seperti ini, daimul hadas, senantiasa keluar air hadasnya, boleh dia bersuci ketika sudah masuk waktu sholat. Paham enggak? Nah, kalau ada misalkan yang darahnya keluar terus-menerus, melebihi batas maksimal haid, maka itu darah istihadah. Nah, darah batas maksimal keluarnya darah haid berapa hari? 15. Lebih dari 15, maka itu darah istihadah. Nah, kalau darah itu terus-menerus keluar selama berhari-hari, maka dia tetap berkewajiban sholat. Dan dia boleh berwudu setelah masuk waktu misalkan dia mau sholat, sebelum azan, sebelum waktu sholat dia wudu untuk sholat, boleh enggak? Ya boleh. Paham? Nah, kenapa? Perhatikan. Karena orang yang daimul hadas, niat wudunya apa? Boleh dia berniat, saya berniat wudu untuk mengangkat hadas, boleh enggak? Enggak, karena hadasnya masih ada. Maka niatnya adalah untuk dibolehkan melaksanakan sholat. Makanya wudunya itu dilakukan setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Paham ini? Jadi hanya boleh dilakukan ketika masuk. Kenapa? Karena hadasnya terus keluar. Begitu masuk waktu dia berwudu, kemudian sholat langsung. Bagaimana dengan sesuatu yang terus mengalir, menetes saat dia? Tidak masalah, selama sudah dibungkus, artinya sudah dipakai pempes atau apa, sehingga tidak berkucur mengenai pakaiannya. Yang ke-10, yang terakhir, harus berturut-turut atau berkesinambungan, berturut mualah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebagian ulama dalam mazhab Hambali, mualah ini berkesinambungan. Tahu arti berkesinambungan? Bukan berurutan, beda. Kalau berurutan itu tertib. Ini berturut-turut, berkesinambungan. Nah, jadi syaratnya sebelum kering anggota yang lain sudah dibasuh. Misalkan basuh wajah, jangan tinggalkan atau jangan biarkan wajah ini kering baru basuh yang lain. Nah, ini namanya tidak mualah. Itu artinya sebelum anggota ini kering basuh yang lain, sebelum ini kering basuh yang lain. Ini namanya mualah, artinya berkesinambung. Kalau dia berwudu, basuh wajah, tokol, ngomong-ngomong, bicara-bicara, kering baru. Nah, ini tidak mualah, maka tidak sah wudunya. Tapi kalau misalkan dia wudu, kemudian belum ini karena terik matahari, kemudian karena angin yang kencang baru basuh, langsung kering. Nah, terus dia basuh tangan, apakah dikatakan mualah? Dikatakan mualah karena cuaca dan kondisi yang memang seperti itu. Baru basuh ini langsung kering, kemudian baru basuh ini, belum berapa detik mau mencuci tangan sudah kering. Nah, ini tetap dikatakan mualah. Kenapa? Karena kondisi angin yang kencang, karena cuaca yang panas. Tapi kalau dia misalkan dia basuh ini kemudian diam-diam ngobrol, setelah itu baru, ini yang tidak sah. Jadi itu arti mualah. 10 syarat sah wudu. Insyaallah mungkin nanti kita akan bahas ulang. Tolong kalian baca kembali supaya paham.
Ini jangan diremehkan ini. Ini apa namanya? Kunci ibadah. Miftahu as-salah, at-tahur miftahus salah. Kunci supaya ibadah sholat kita sah, diterima oleh Allah, maka harus memahami wudu. Jadi jangan main-main belajar ibadah ini, belajar tentang sholat, tentang wudu, harus serius dan harus diperdalam. Nah, karena ini inti daripada ibadah. Tanpa memahami wudu dengan benar, maka otomatis ibadah-ibadah lain tidak sah. Baca Quran dalam kondisi tidak wudu, nanti berdosa kalau menyentuh atau memegang Al-Quran. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.